aku Safira Dila Wijaya. Aku dari kelas 6 Al-Mu'min. Di sini aku akan membawakan kultum tentang macam-macam pengaruh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disimak. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maya diyallahu qala mudillallah wa ma yudlil fala hadijabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala pujian yang milik Allah yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan-keburukan amalan perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah sesaat, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, berikan rahmat keselamatan serta barokah kepada junjungan kita Muhammad serta keluarga dan sahabatnya. Aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan sedikit tentang pengaruh dekat kepada Allah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia dekat, tetapi banyak manusia yang merasa jauh. Dalam membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan utama setiap muslim. Kedekatan ini tidak hanya memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga mendatangkan berbagai keberkahan dalam hidup. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah 58 ayat 7 yang berarti, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali Dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak kecuali Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang yang selalu menuruti apa kata sang nafsu pada akhirnya akan berpikir bahwa kehidupan dunia adalah akhir dari segalanya. Hal demikian terjadi karena ia melihat segala sesuatu terbatas pada wujud lahiriah saja. Abang dakwah yang dirahmati Allah. Poin kedua, pengaruh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu A. Memiliki ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd 13 ayat 28, berkenaan zikir dapat menenangkan hati. Yang berarti yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd 13. Menurut Quraisy Shihab, orang yang beriman hatinya akan damai dan tentram, sebab zikir dapat menenangkan hati pelakunya. Zikir di sini maksudnya adalah mengingat Allah, baik melalui hati maupun lisan. Sahabat dakwah, Allah menerangkan bahwa walaupun Ia mengetahui setiap perbuatan hamba-hambanya, namun Ia tetap merintahkan 2 malaikat untuk mencatat segala ucapan dan perbuatan hamba-hambanya. Padahal Ia sendiri lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Itu ada di sebelah kanan mencatat kebaikan, dan yang satu lagi ada di sebelah kiri mencatat kejahatan. Surat Al-Qaf ayat 18 yaitu berbunyi, "Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada sesuatu kata yang terucap, melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
Wah, dalam ayat ini diterangkan bahwa tugas yang dibebankan kepada dua malaikat itu ialah bahwa tiada satu kata pun yang diucap seseorang kecuali di sampingnya. Malaikat yang mengawasi dan mencatat perbuatannya, Al-Hasan dan Al-Basri, adalah menafsirkan ayat ini berkata, "Wahai anak-anak Adam, telah disiapkan untuk kamu sebuah daftar dan telah ditugasi malaikat-malaikat untuk mencatat segala amalanmu. Yang satu di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri. Karena itu terserah kepadamu, apakah kau mau memperkecil atau memperbesar amal atau perbuatan jahatmu. Kamu diberi kebebasan dan bertanggung jawab terhadapnya. Dan nanti setelah mati, daftar itu ditutup dan digantungkan pada lehermu. Masuk bersama-sama engkau ke dalam kubur sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat." Yang ketiga, pengaruh dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memiliki rasa tanggung jawab perjuangan. Ada sama orang-orang mukmin yang duduk tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang terbaik, yaitu surga. Tetapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Mukmin yang berjuang untuk membela agama Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan tidaklah sama derajatnya dengan orang-orang yang akan berbuat demikian. Apabila orang-orang yang tidak berjihad menyadari kerugian mereka dalam hal ini, maka mereka akan tergugah hatinya dan berusaha untuk mencapai derajat yang tinggi dengan turut serta berjihad bersama-sama kaum mukminin lainnya. Ayat ini mengemukakan perbedaan antara dua golongan tersebut. Dengan demikian, dengan maksud yang dikandung dalam firman Allah pada ayat lain yang menerangkan perbedaan derajat antara orang-orang mukmin yang berilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu. Sobat Takwa telah mendengarkan kultum dari saya. Semoga bermanfaat ya dan bisa dijadikan pelajaran.